Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Ya, sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Kali ini sahabat-sahabat masih sekaitan dengan proses persidangan Bambang Tri dan Gus Nur. Kenapa ini menjadi tema yang kita angkat itu karena memang betul-betul persidangan ini satu selain menyita waktu dan juga itu viral di mana-mana karena ini persoalan antara presiden dituduh memalsukan ijazah atau ijazah yang digunakan Jokowi itu adalah palsu. Nah, di video kali ini sahabat-sahabat adalah video kalau kita bilang saksi yang diperiksa ini adalah saksi kunci. Kenapa dia menjadi saksi kunci? Karena sebelum proses persidangan ini berlanjut itu beberapa kali di media, baik media cetak, kemudian media-media sosial, kemudian di televisi, di mana-mana Bambang Tri itu berkoar-koar kiri kanan menyampaikan ke publik bahwa ijazah yang digunakan oleh Jokowi itu adalah ijazah Joko Wahyudi. Nah, ini menarik sahabat-sahabat karena pada saat Joko Wahyudi dihadirkan oleh jaksa, sepertinya sepertinya kita tidak tahu. Tapi Bambang Tri itu hanya menunduk dan tidak bisa melakukan protes terhadap pernyataan-pernyataan Joko Wahyudi bahwa apa yang disampaikan oleh Bambang Tri di YouTube Gus Nur itu tidak benar. Dan ijazah saya masih pegang. Nah, itu sahabat-sahabat yang yang sekaitan dengan kesaksian Gus Nur, kesaksian Joko Wahyudi. Dan di video kali ini juga sahabat-sahabat itu sedikit menarik karena ada sedikit perbedaan, respon dari Bambang Tri dan Egy Sujana terhadap pemeriksaan saksi-saksinya. Nah, itu yang sedikit berbeda, sahabat-sahabat ya. Saya kira itu, sahabat-sahabat. Nah, tapi untuk lebih jelas dan lengkapnya, sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. Konteks kasus ini, Anda ngerti betul nggak yang dipersoalkan ini apa sih persoalan yang sesungguhnya nih? Kalau persoalan sesungguhnya ini kan sebenarnya kalau dari surat panggilan dari kejaksaan tadi kan masalah Gus Nur. Nah, kalau untuk masalah Gus Nur kan pengetahuan saya kan tidak sampai lah istilahnya kan gitu, nggak tahu lah. Jadi yang Anda tahu apa? Yang ijazah yang dipakai itu saja. Ijazah dia dipakai itu aja. Ijazah yang dipakai itu aja. Anda ijazah dipakai oleh Jokowi, kata Bambang Tri, begitu? Itu yang Anda mau bersaksi? Iya. Sementara ijazah aslinya Jokowi Anda kan tidak pernah lihat. Tidak pernah, Pak. Nah, jadi bagaimana Anda bisa meyakini ijazahnya Jokowi asli? Iya, tadi sama-sama sekolah kan ya ngerti mesti ya asli kan gitu, Pak. Ternyata saya sama sekolah sama dia nggak lulus, saya lulus, kan bisa begitu. Kalau kita lulus, kita tahu dia lulus. Ya faktanya Anda nggak tahu ijazah aslinya. Seperti masa diperlihatkan ijazahku seperti ini loh, masa begitu kita yang nggak mungkin lah. Nah, itu nggak mungkin, itu bukan saksi, itu bukan fakta, itu pendapat. Ya, jadi harus diluruskan. Jadi untuk diperlihatkan itu kan haknya masing-masing kan gitu. Atau dokumennya atau apa Anda pernah bersama Jokowi kan perlu
Ada juga pembuktian itu. Ya kalau foto-foto sih teman-teman banyak. Nggak yang bersama Anda. Yang bersama saya ada, Pak. Ada lagi pegang ijazah begitu. Oh, enggak ada. Kan sama-sama. Nah, kemudian sekedar bandingin aja. Waktu Anda melakukan verifikasi ijazah tadi, Anda bawa yang asli kan? Asli ya. Ya. Maka pertanyaan seriusnya, bagaimana Jokowi juga membawa ijazah aslinya, tetapi sampai hari ini ijazah aslinya tidak ada. Nah, itu kan satu pertanyaan serius. Nah, saya tadi tanya sama jaksa yang mulia lagi ini, jaksa kenapa sih kok susah amat kok bawa aja yang aslinya? Nggak ada bang katanya. Itu saya dari penyidiknya juga begini, begitu jawabnya Pak. Ini jaksa nih, coba. Jadi dari penyidik udah nggak ada, sekarang dibawa ke pengadilan. Ya pertanyaannya apa ini? Ya, pertanyaannya bagaimana menghadirkan pengadilan yang menuduh ini ijazah palsu, tapi yang aslinya dibawa. Bagaimana logikanya hukum itu? Enggak, saya nanya Anda loh. Sebentar, ya itu kewenangan jaksa ya, membuktikan. Bukan membuktikan, Pak. Silakan. Kenapa membawa perkara ini yang tidak ada aslinya? Katanya dari penyidiknya demikian. Sekarang giliran saksi yang ditanya. Pertanyaan ke saksi apa? Harus ada P19 dong, kurang cukup bukti. Anda selalu berkutat. Ini nanti menjadi debat. Bukan berkutat, Pak. Dengan hukum itu perlu dengan logika. Kalau logika bagaimana? Kita sekarang batasi ya. Sekarang saya memimpin sidang. Kita batasi pertanyaan kepada saksi apa. Kalau sudah selesai biar kita ganti ke pertanyaan yang lain. Ini kan nanti terjadi perdebatan lagi antara penuntut umum dengan penasihat hukum, jadi nggak selesai-selesai. Sekarang kita ada di depan kita ada saksi. Ya, sudah mau jelas. dari saksi. Yang mulia sudah jelas, sudah mendengar. Ini saksi ke-15 tidak pernah lihat ijazah asli. Iya, sudah dijawab tadi. Lalu harusnya diperjelas oleh hakim. Ini udah harus disimpulkan nih, benar gitu loh. Gitu aja. Sudah, ya itu memang kuhab mengharuskan itu wilayah jaksa itu. Silakan dibuktikan nanti gimana caranya. Yang jelas sekarang pertanyaan sudah selesai ya, saya rasa cukup ya. Bapak tadi mengatakan sebagai auditor akunting di PT Sritek. Sritek itu perusahaan hebat, Pak. Kenapa Bapak nggak beli HP yang Android gitu loh, Pak? Sama, Pak. Kalau Anda ditanya anak Bapak, Pak, ini ngomong saya pada saat kecil ditanya bapak saya, kayak kok ngomong ini apa toh Pak? Kayak do jikiran, no. Dan saya kira ini kan bukan pertanyaan kenapa Bapak secara ekonomi pasti mampu. Agak aneh. Sampai saat ini udah beli. Ya, penjelasannya apa itu loh, Pak? Alasannya kan saya harus sederhana saja. Oh iya ya, cukup Pak ya. Iya. Ya. Cukup sekian Pak. Karena manusia hidup dikuasai panca indera. Iya betul Pak. Saya sudah cukup belajar seperti itu. Cukup ya. Sudah dijawab ya. Jadi saya telah semua yang saya ketunjukkan dokumen ini. Oke, nanti giliran saudara. Nah, saya kira kita sudah lihat bersama videonya sahabat-sahabat. Banyak sekali keanehan-keanehan dan kelucuan. Tetapi kalau kita lihat sahabat-sahabat ya, poin penting yang bisa kita lihat dari proses persidangan ini, yang pertama itu adalah pengacara Bambang Tri dan Sugi Nur ini itu kelihatannya berbeda. Di mana titik perbedaannya? Yang pertama, saksi-saksi yang lain itu betul-betul dicecar pertanyaan habis-habisan sekaitan dengan ijazah Jokowi. Tetapi dengan Joko Wahyudi itu kan aneh. Anehnya itu karena pengacara Bambang Tri dalam hal ini Egy Sujana itu malah berdebatnya ke hakim. Bukan mencecar pertanyaan ke saksi. Nah, ada apa sebenarnya? Kok ini berbeda? Ini kok sampai tidak menggebu-gebu lagi? Apakah karena Joko Wahyudi
sudah dimuat sebelumnya dalam buku Undercover 2 yang ditulis oleh Bambang, bahwa ijazah yang digunakan oleh Jokowi adalah ijazah Joko Wahyudi, dan beberapa media itu sudah mengangkat itu, termasuk di waktu diwawancara sama siapa ya yang ini, Repli Harun kemarin juga pernah dia menyampaikan soal itu. Nah, kenapa dia tidak mencecar sahabat-sahabat? Ada apa? Kok larinya ke jaksa yang mau di ini? Nah, itu sahabat-sahabat. Kemudian respon dari Bang Bantri, kalau kita lihat itu tadi, itu responnya ini lain. Misalnya, kenapa tidak beli HP Android? Apa urusan Anda? Mau pakai jadul atau apa, itu bukan urusan Anda. Malah Pak Joko Wahyudi menyampaikan bahwa hidup saya itu sangat sederhana dan tidak tidak high lah kalau bahasa-bahasa zaman sekarang. Nah, itu yang pertama, sahabat-sahabat. Kalau kita lihat ya. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat apakah itu Egy Sujana atau Bang Bantri, itu kelihatannya di pemeriksaan saksi kali ini itu hanya mengalihkan isu. Kelihatannya itu seakan-akan isunya itu lain gitu lah. Barusan mereka itu tidak fokus pada pembuktian yang dia sering ucapkan itu, ijazah palsu itu. Nah, kan begitu. Nah, itulah yang terjadi, sahabat-sahabat. Jadi mereka ini memang pintar memainkan isu, pintar memainkan gosip-gosip, opini, sehingga itu juga diperankan di dalam persidangan. Saya kira itu, sahabat-sahabat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.